Shalom dan selamat sejahtera. Saya bersyukur karena berpeluang untuk berfungsi bersama Anda pada malam hari ini dalam program Bicara Sabda. Tajuk yang akan saya kongsikan pada malam ini ialah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru yang mengajar di pedalaman. Nah, sebelum itu ada baiknya kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini kami dapat bersama-sama untuk mendengar perkongsian tentang apakah cabaran guru yang mengajar di pedalaman. Pimpin kami Tuhan dalam perkongsian program ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Apakah yang dihadapi oleh seorang guru di pedalaman? Apakah cabaran yang dilalui oleh seorang guru? Mungkin kita pernah mendengar di berbagai media sosial sekarang ini, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, berkenaan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru-guru di pedalaman. Tetapi sebenarnya sebagai seorang guru, dimanapun dia mengajar, di bandarkah, di kampungkah, di luar bandarkah, di pedalamankah, dia tetap memiliki cabaran-cabaran selama dia bertugas. Namun persoalannya ialah bagaimana seorang guru itu meresponi cabaran tersebut sehingga dia tetap dapat menjalankan amanah untuk pembangunan sekolah ataupun yang terutamanya ialah untuk kemenjadian seseorang murid itu. Nah, sebelum saya berfungsi lebih mendalam tentang cabaran guru di pedalaman, saya perkenalkan sedikit tentang diri saya. Pepatah bahasa ada mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Tapi saya percaya di dalam Kristus kita saling mengasihi. Nama saya Jeffrey Joseph, saya berasal dari Kampung Ganapapar. Saya sudah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak. Buat masa ini saya beribadah di SIB Bandaraya Kota Kinabalu, Sabah. Dan saya membantu beberapa pelayanan di gereja ini. Dari segi pendidikan saya mendapat pendidikan awal di SG Ganapapar. Seterusnya ke sekolah menengah SM Saint Mary Limbahau. Seterusnya ke tingkatan 6 SMK Menjakir Papar. Pada tahun 2003 saya ditawarkan masuk ke maktab perguruan yang kini dikenali sebagai IPG. Saya selesai pada tahun 2005 dan saya ditempatkan mengajar. Dalam perkhidmatan saya sempat melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda, pendidikan rendah. Nah, serba sedikit tentang pendidikan saya. Nah, sesudah saya selesai di maktab, saya ditempatkan mengajar di SCKC Englot, SCKC Wunhua, Johor Bahru. Dan ini merupakan pengalaman pertama saya pada waktu itu terbang ke Semenanjung, dan selama di sana saya menghadapi berbagai cabaran, bahkan kejutan budaya juga karena saya ditempatkan di sekolah Cina dan saya kurang kawan orang Cina. Dan bila berada di sana, saya sebenarnya menjadi suatu kejutan, suatu pengalaman baru bagi saya yang betul-betul mencabar selama saya menjadi seorang pendidik lah, karena saya mengalami kejutan budaya sebenarnya bila ditempatkan di sekolah Cina. Dan bagaimanapun saya telah memberi hikmat bakti selama 3 tahun di sana. Karena pada tahun 2009 saya memohon dan
berjaya balik ke negeri Sabah dan saya ditempatkan di SKC Anglo Chinese Penampang pada waktu itu, tapi sekarang sudah masuk dalam daerah Kota Kinabalu. Sesudah itu saya berpindah lagi ke SK Bahang Penampang dan di sana saya berkhidmat lebih kurang 6 tahun dan saya mengalami berbagai cabaran. Tetap ada cabaran, tapi bezanya ialah sekolah saya ditempatkan sehingga di Bahang ini adalah sekolah besar, grade A yang mempunyai murid lebih kurang 1.000 lebih ke atas, dan saya pada tahun 2015 saya ditawarkan dan menawarkan diri untuk bertugas di salah satu sekolah pedalaman di daerah Penampang, yaitu SK Boyan Penampang. Dan masa begitu cepat berlalu, saya tidak sadar yang hampir 10 tahun saya berada di SK Boyan Penampang, dan saya merasa pengalaman ini cukup mencabar bagi saya, dan perkongsian pada malam hari ini memang sesuailah saya sampaikan, sebab hampir 1 dekad saya berada di kawasan pedalaman dan berbagai cabaran pahit manis yang saya lalui. Nah, untuk mengetahui apakah cabaran seorang guru ini, apa sebenarnya itu sekolah pedalaman? Sekolah pedalaman ini dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama itu pedalaman 1. Pedalaman 1 ini sebenarnya adalah sekolah yang masih memiliki kemudahan asas. Pembangunan itu masih ada di sana, cuma di agak jauh daripada bandar. Pedalaman 2 adalah sekolah yang kurang memiliki kemudahan asas. Jalan raya memang ada tetapi kurang baik dan memiliki serba sedikit kekurangan berbanding dengan pedalaman 3. Yang dikategorikan pedalaman 3 ini adalah kawasan yang jauh daripada bandar. Untuk sampai ke sekolah tersebut bukannya mudah karena tidak ada jalan. Ada yang perlu menaiki bot, kemudian berjalan kaki untuk sampai ke sekolah. Ada yang perlu berjalan kaki sahaja lebih kurang 5, 6, 7, 8 jam untuk sampai ke sekolah tersebut. Nah, biasanya kawasan pedalaman 3 ini dikatakan mencabar karena perlu melalui berbagai cabaran untuk sampai ke sekolah. Jalan yang sempurna sememangnya tidak ada. Adapun jalan balak yang sudah ditinggalkan, jalan denai, jalan kampung, biasanya boleh dilalui oleh motosikal, masih boleh dilalui oleh kendaraan pacuan 4 roda, dan mengambil masa berjam-jam untuk sampai ke sekolah. Dan itulah sekolah pedalaman 3. Dan bila sampai sana tidak ada kemudahan asas, elektrik tidak ada, air bersih tidak ada. Dan di sanalah kehidupan kembali seperti dahulu. Kau menyalakan lampu, menyalakan memasak dengan menggunakan kayu api. Tetapi sebenarnya akan ada perubahan dari tahun ke tahun. Akan ada sedikit perubahan dari tahun ke tahun. Nah, sekolah di tempat saya ini yang dikategorikan sebagai pedalaman 3, sebenarnya semua sekolah di pedalaman 3 mempunyai cabaran yang hampir sama, dari aspek perjalanan,
dari segi kemudahan asas di sekolah tersebut, dia mempunyai lebih kurang situasi yang sama. Dan saya akan lebih banyak berfungsi berkenaan dengan sekolah di tempat saya mengajar, yaitu SK Boyan Pinampang. Mari kita lihat serba sedikit tentang SK Boyan Pinampang. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru di pedalaman saya kategorikan dalam dua bahagian, yaitu cabaran dari segi keadaan sekolah dan persekitaran. Dan yang kedua, cabaran pribadi diri guru itu sendiri. Antara cabaran keadaan sekolah dan persekitaran sekolah, pertama ialah akses jalan ke sekolah. Karena setiap guru yang ditempatkan mengajar di sekolah pedalaman, pertama dia tanya ialah perjalanan. Nah, untuk sekolah pedalaman 3, akses perjalanan untuk sampai ke sekolah sememangnya tidak ada yang sempurna. Karena di sekolah SK Boyan kami sedikit bersyukur karena tahun demi tahun ada perubahan. Namun perubahan itu tidaklah sebaik yang kita harapkan karena biasanya jalan tersebut diperbaiki bila hujan datang rusak balik. Dan sememangnya kami akan melalui perjalanan jauh, kemudian melalui sungai dan melalui lumpur untuk sampai ke sekolah. Dan biasanya keadaan perjalanan inilah yang menyukarkan guru-guru dan murid-murid untuk sampai ke sekolah tersebut. Dan sebab itulah di sekolah pedalaman berlaku masalah ketidakhadiran murid yang tinggi. Malah masih sebenarnya ada murid yang tercicir di dalam pendidikan, disebabkan bukan sahaja guru yang sukar untuk sampai ke sana, malah murid juga sukar untuk sampai ke sana. Contohnya sekolah saya, SK Boyan. Ada rumah murid yang jauh, dia perlu berjalan kaki lebih kurang 2 jam untuk sampai ke sekolah tersebut. Ada yang 1 jam. Jadi tidak mustahil murid pun menghadapi kesukaran untuk datang ke sekolah. Dan di sekolah pedalaman juga ada murid-murid yang tidak memiliki sijil lahir. Ini mungkin disebabkan oleh perjalanan yang menyukarkan ibu bapak. Di samping kurangnya pendedahan ibu bapak akan kepentingan surat lahir tersebut. Jadi biasanya pihak sekolah akan membantu anak tersebut sehingga dia dapat memperoleh sijil lahir. Nah, itu berlaku disebabkan oleh akses perjalanan untuk sampai ke sekolah. Nah, cabaran kedua ialah kemudahan asas ataupun infrastruktur di sekolah tersebut sememangnya sangat-sangat kurang. Contohnya elektrik. Elektrik merupakan satu kemudahan asas yang paling penting. Seperti yang kita tahu, kalau kita yang tinggal di bandar tanpa elektrik, apapun yang kita buat kadang-kadang, bukan lagi kadang-kadang, sememangnya sukar. Dan liputan internet tidak ada di sekolah-sekolah pedalaman. Ini merupakan cabaran bagi guru-guru untuk mengajar di sekolah pedalaman. Biasanya guru-guru akan menggunakan kreativiti sendiri karena penggunaan alat-alat elektronik tidak dapat digunakan. Pengalaman saya ialah apa yang berlaku pada tahun 2020 sewaktu PKP, Perintah Kawalan Pergerakan.
semasa perintah kawalan pergerakan, murid-murid di bandar boleh belajar secara online melalui Google Meet. Tetapi bagi murid-murid di sekolah pedalaman, kami tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara online karena keterbatasan dari segi kemudahan. Ibu bapak tidak ada telepon, ibu bapak tidak ada komputer, tidak ada tablet. Kalau ada pun tidak dapat dipasang karena tidak ada elektrik. Nah, apa yang kami lakukan pada waktu itu ialah kami guru-guru akan menyediakan tugasan dan kami akan berjalan kaki menghantar tugasan tersebut ke rumah-rumah murid. Tetapi itu kami dapatkan kebenaran. Kemudian selang seminggu atau 2 minggu kami akan datang balik mengambil tugasan mereka dan beri tugasan yang baru. Dan itulah yang murid-murid kami lalui sepanjang PKP tersebut. Dan memang menyedihkan sebab ialah sudahlah murid-murid di pedalaman yang serba kekurangan taraf pembelajaran mereka yang rendah. Mereka memerlukan bimbingan seorang guru sebenarnya. Tapi itulah yang kami lalui. Itulah cobaan kami sebagai seorang guru. Bersedia berjalan kaki ke rumah-rumah murid. Nah, cobaan yang ketiga ialah kekurangan sumber pembelajaran di sekolah-sekolah pedalaman seperti komputer. Sebenarnya ini dibakalkan oleh KPM, JPN dan PPD. Ada juga benda ini di sekolah, tetapi kami tidak dapat menggunakan peralatan ini karena tidak ada kemudahan elektrik. Jadi guru-guru dengan kreatifnya menggunakan sumber-sumber alam yang ada. Contohnya dalam pelajaran sains, kami akan membawa murid keluar melihat sendiri alam sekitar. Dan penggunaan papan whiteboard itu penting. Karena itulah yang dapat kami gunakan. Penggunaan LCD ke apa-apa pemancarkan itu susah kami gunakan di kawasan-kawasan pedalaman. Tetapi syukur dalam setahun 2 ini penggunaan solar itu semakin banyak kami dapat karena adanya sumbangan daripada berbagai pihak menyebabkan dapatlah kami gunakan walaupun tidak semaksimum tapi dapat kami beri pendedahan dan kelainan sedikit kepada murid-murid. Nah, antara cabaran lain ialah budaya dan bahasa. Kenapa saya katakan ini merupakan cabaran? Bagi guru-guru yang ditempatkan mengajar di sebuah sekolah pedalaman, biasanya di sekolah pedalaman itu dia mempunyai suatu suku yang mempunyai budaya dan bahasa yang berlainan. Jadi anak-anak yang mereka hantar ke sekolah itu sebenarnya tidak pandai berbahasa Melayu. Bagi seorang guru yang ditempatkan dan mempunyai suku bangsa yang sama tidak ada masalah, tetapi yang menjadi cabarannya ialah guru yang sekiranya guru itu dari Semenanjung ditempatkan di sana dan dia hanya boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Jadi dia perlu masa untuk mendidik murid tersebut yang tidak pandai bahasa Melayu. Tapi itu merupakan cabaran biasa yang boleh dihadapi oleh guru karena dalam latihan pun itu memang sudah didedakan, tetapi itu tetap menjadi satu cabaran bagi guru sebenarnya. Biasanya murid-murid yang masuk ke sekolah dia akan
akan mengambil masa lebih kurang dalam 6 ke 1 tahun, dia akan boleh fasih dalam bahasa Melayu. Dan perlunya ada kesabaran sebagai seorang guru untuk memahami murid tersebut. Nah, cabaran yang kelima ialah murid-murid di kawasan pedalaman ini sememangnya serba kekurangan. Pelajar-pelajar pedalaman banyak yang menghadapi cabaran kemiskinan sebenarnya. Sewaktu saya mulai datang ke SK Boyan, pada waktu itu saya masih melihat murid yang datang tidak ada pakaian sekolah. Ada yang berkaki ayam. Ya, pada waktu itu 2015. Dan pernah juga saya lihat murid yang datang, dia bergegar. Saya tahu kenapa, dia lapar, dia belum makan. Dan kami guru-guru berusaha untuk membantu murid-murid ini dengan berbagai usaha supaya murid-murid ini dapat belajar dengan baik. Nah, sebelum wujudnya asrama, apa yang kami lakukan ialah kami menempatkan murid-murid ini di rumah-rumah guru. Kami bahagikan murid ini di rumah-rumah guru. 4 buah rumah guru di SK Boyan. Dan kamilah yang memberi makan murid tersebut, menjaga murid tersebut. Dan itu pengorbanan kamilah. Kami menggunakan uang sendiri bagi mereka makan, dan kami jaga seperti anak sendiri. Dan usaha ini dilihat oleh beberapa NGO. Akhirnya ada NGO yang membantu kami sehingga mencari dana untuk membina asrama. Akhirnya murid kami mempunyai asrama dan mereka tidak lagi tinggal dengan guru-guru di rumah-rumah guru karena sempit. Rumah guru bukannya besar, jadi bila ada beberapa murid di sana, ketidakselesaan memangnya berlaku. Jadi bila mereka ada asrama, mereka lebih selesa. Tapi cabarannya ialah kami tetap mencari dana untuk memberi mereka makan, minum. Nah, apa yang kami lakukan ialah kami meminta dermah dari berbagai pihak. Itu usaha yang kedua. Usaha pertama kami ialah guru-guru sendiri menetapkan komitmen untuk memberi setiap bulan bagi membeli keperluan makan murid. Dan cabarannya juga ialah kami perlu keluar masuk untuk membeli bahan makanan. Dan ini merupakan satu pengalaman saya membawa makanan murid menggunakan motosikal waktu keadaan hujan, keadaan jalan licin. Apa yang berlaku ialah motor saya terjatuh dan makanan itu terguling hingga ke bawah, tapi kami terpaksa ambil juga, cari juga, dan bawa juga. Dan itu merupakan suatu pengalaman lah bagi saya secara pribadi pada waktu itu. Dan syukur pada tahun 2019 akhirnya sekolah kami telah mendapat bantuan makanan daripada KPM dan selesailah masalah ataupun cabaran itu bagi kami. Dan bila ada bantuan makanan berasrama, maka akan ada PPM, pembantu pengurusan murid, yang akan menjaga murid, dan itu memudahkan tugas kami sebagai guru. Nah, saudara dan saudari,
hasil daripada usaha kami ini sebenarnya kami dapat lihat. Kami dapat lihat dari segi pencapaian murid-murid pada waktu itu. Waktu UPSR masih dilaksanakan. Keputusan UPSR kami 100% murid lulus. Tidak ada yang gagal. Karena kami membimbing mereka pada waktu pagi. Persekolahan yang sepatutnya pada waktu petang kami bimbing mereka. Dan pada waktu malam juga kami bimbing mereka. Dan kami melihat kejayaan daripada usaha ini melalui peperiksaan UPSR pada waktu itu. Kami dapat memberikan keputusan yang baik. Dan sekolah SK Buayan sebenarnya mendapat pencapaian membanggakan di negeri Sabah bagi kategori pedalaman. Nah, cabaran yang keenam ialah seseorang guru yang ditempatkan mengajar di pedalaman, dia perlu bersedia menerima keadaan pendidikan murid. Murid-murid yang masuk di sekolah pedalaman ini, yang belajar di sana sebenarnya memiliki tingkat pemahaman yang sangat rendah. Kemampuan mereka rendah, tidak seperti murid-murid di bandar. Banyak benda yang mereka tidak tahu. Oleh itu guru perlu menerima keadaan murid ini. Guru perlu membimbing dengan sebaik-baiknya sehingga mereka memahami. Seperti yang saya katakan tadi, kalau murid yang masuk di tahun 1 sebenarnya itu adalah awal pendidikan mereka. Apabila mereka masuk ke tahun 1, murid-murid ini sebenarnya tidak pernah bersekolah. Jadi pada tahun 1 itu mereka tidak kenal huruf, mereka tidak kenal nomor. Kami akan berusaha memulihkan mereka sehingga mereka mengenal huruf, mengenal nomor lebih kurang dalam 6 bulan, kadang ke 1 tahun. Kami sukar untuk mengikuti pembelajaran, sukatan pembelajaran yang sepatutnya karena mereka tidak pandai membaca. Mereka tidak kenal huruf. Jadi kami mengajar mereka seperti prasekolah atau tadika. Sebab itu sebenarnya di sekolah SK Buayan ini perlu ada prasekolah ataupun tadika. Tapi harap suatu hari nanti akan diwujudkan di sekolah ini. Dan demikian juga dengan sekolah pedalaman yang lain. Itulah masalah-masalah yang mereka hadapi sebenarnya. Cebaran persekitaran yang lain ialah dari aspek kesehatan. Cebaran guru pedalaman dan juga murid yang tinggal di pedalaman ini dari aspek kesehatan. Karena di sekolah pedalaman air bersih ataupun air yang terawat sebenarnya tidak ada. Jadi kebersihan itu perlu dijaga oleh murid-murid dan juga guru-guru. Pengalaman saya sendiri pada tahun 2016 dan 2017, saya dimasukkan ke hospital 2 kali karena jangkitan kuman. Menurut dokter, dia menjelaskan kepada saya memperoleh atau mendapat jangkitan ini di tempat saya bekerja. Dan saya tidak menolak, memangnya itulah kemungkinan besar. Di sanalah saya mendapat jangkitan tersebut. Tapi saya bersyukur karena Tuhan memberikan kesembuhan kepada saya, dan sejak itu saya tidak pernah lagi mengalami jangkitan kuman karena lebih berhati-hati. Namun di kebanyakan sekolah pedalaman sebenarnya sememangnya diisytiharkan zona merah bagi penyakit malaria dan juga demam denggi. Justru ini merupakan cebaran yang dihadapi oleh guru-guru dari aspek kesehatan. Dan biasanya kalau berlaku kecemasan di sekolah kami, biasanya yang akan mengambil adalah helikopter karena lebih cepat sampai ke hospital.
Nah, saya juga akan menjelaskan kepada Anda cabaran pribadi guru itu sendiri. Ada cabaran yang sebenarnya dihadapi oleh guru itu sendiri selain daripada cabaran sekolah dan persekitaran. Pertamanya ialah cabaran isolasi. Kehidupan di pedalaman seringkali seseorang guru itu akan merasa terisolasi dari dunia luar. Ini karena ada guru yang datang dari luar daerah. Dia akan merasa kesepian, dia akan merasa kesunyian karena terputus hubungan dengan dunia luar. Ini disebabkan keadaan yang berbeza di tempat guru tersebut, kemudian ditempatkan di kawasan pedalaman dan dia merasa terisolasi. Dia tidak dapat melakukan apa yang dia suka, apa yang dia minat lagi. Dia tidak lagi dapat mengakses media sosial. Contohnya di SG Boyan pada tahun 2015, 16 dan awal 2017. Apabila kami masuk saja ke sekolah, sebenarnya kami memang terputus hubungan dengan dunia luar. Karena pada waktu itu line telepon belum ada, apalagi internet. Sekiranya mau juga, kami akan pergi cari di tempat-tempat yang ada line. Syukur pada 2017 ada pemancar yang dipasang dan kami mulai menerima isyarat telepon yang baik, dan tahun ke tahun internet pun semakin baik, tapi masih juga terputus-putus. Tapi syukur kami dapat telepon, kami dapat video call, dan itu sesuatu yang baik, mengobati hati rindu pada keluarga. Nah, tapi menurut pengalaman dan pemerhatian saya, rasa-rasanya di mana-mana sekolah pedalaman pun perkara yang sama akan terjadi. Karena keadaan ini, ada guru-guru yang sebenarnya terikut dengan budaya di tempat tersebut. Maksud saya, ada guru-guru yang terlibat dengan minuman keras sehingga mabuk, sehingga merusakkan moral guru itu sendiri, walaupun itu di luar waktu persekolahan sebenarnya. Malahan berbagai kejadian yang saya lihat dan dengar, sebenarnya ada guru yang sampai bercerai dengan keluarga, dengan istri, disebabkan oleh masalah dan situasi yang dihadapi oleh guru yang mengajar di pedalaman. Nah, saya teruskan dengan cabaran diri guru itu yang merasa kebosanan. Nah, ada guru-guru pula yang merasa bosan karena dia tidak dapat melakukan minat dia tidak dapat melakukan aktiviti yang dia suka, dan tidak mustahil ada guru yang diposting ke kawasan pedalaman dan sangat merasa tidak sesuai, lalu dia memohon bertukar ke kawasan bandar. Tetapi bagi guru-guru yang suka dengan suasana kampung, suasana sekolah pedalaman, dia akan bertahan lama. Kecuali atas tuntutan-tuntutan tertentu dia akan memohon keluar. Nah, ada satu lagi cabaran yang dihadapi oleh guru ini, yang antara semua cabaran yang saya ceritakan ini merupakan cabaran yang saya sendiri rasakan. Yang paling mencabar bagi saya lah, yaitu seseorang guru yang bertugas di pedalaman. Dia akan jauh daripada keluarganya. Saya sendiri merasa itu. Saya masuk ke sekolah pedalaman sewaktu anak sulung kami berumur 6 tahun. Dan sekarang dia sudah berumur 15 tahun. Bila saya renungkan, bila saya imbas kembali, ada banyak waktu saya tidak dapat bersama dengan
anak-anak. Tapi saya bersyukur karena saya mempunyai istri yang baik, yang menjaga anak-anak, sehingga saya boleh bertugas dengan baik selesa di SK Boyan. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Begitu juga dengan pasangan yang lain yang sanggup berkorban. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Anda karena sanggup menjaga anak-anak di luar sementara pasangan Anda berada di sekolah pedalaman membantu murid-murid yang berada di pedalaman. Karena sekiranya tidak ada guru yang sanggup untuk mengajar mereka, siapalah yang akan membantu mereka. Nah, itu merupakan satu cobaan, tapi syukur karena bila kemudahan internet sudah semakin baik, kami dapat berhubung melalui WhatsApp, melalui video call. Itu suatu perkembangan yang baik. Nah, saudara dan saudari, semua yang saya kongsikan tadi itu merupakan cabaran. Tetapi saya ingin menceritakan satu keistimewaan sebenarnya bagi guru-guru yang bertugas di pedalaman ini, yaitu kami sebenarnya terhindar daripada kesibukan kota ataupun bandar. Itu menjadi suatu keistimewaan kami. Dan kami selalu menikmati ketenangan disebabkan menikmati alam sekitar, menikmati sungai yang mengalir bersih, jernih, dan itu sesuatu yang menyehatkan pikiran dan hati kami yang rindu dengan keluarga. Itu suatu keistimewaan yang kami alami. Dan bagi orang Kristen, apabila kami berada di pedalaman, ini masa kami yang dapat kami lakukan, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Itu sesuatu yang sangat memberkati bagi orang-orang Kristen yang ditempatkan di sekolah-sekolah pedalaman. Nah, saudara dan saudari, apa yang saya kongsikan merupakan suatu pengalaman saya mengajar di pedalaman. Namun satu hal yang ingin saya katakan, dimanapun kita berada atau ditempatkan, kita sebenarnya berpeluang. Kita sebenarnya perlu berpegang pada iman kita, bahwa sebagai orang percaya kita menjadi teladan atau contoh yang baik pada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita memperlihatkan kehidupan menjadi orang Kristen. Saya bergaul dengan masyarakat di tempat saya mengajar, tapi saya tidak bergaul dengan cara kehidupan mereka yang selalu minum hingga mabuk. Karena dari kemabukan ini, berbagai perkara-perkara yang tidak baik berlaku. Itu saya lihat sepanjang saya bertugas di SK Boyan. Saudara dan saudari, menjadi seorang guru bukanlah cita-cita saya dari kecil, tetapi syukur saya mengambil peluang ini untuk menjadikannya suatu kerjaya, karena dengan menjadi seorang guru, saya dapat membentuk nilai-nilai yang baik dalam diri murid-murid yang saya ajar. Malah, saya berpeluang mendidik mereka supaya mengutamakan iman mereka pada Tuhan Yesus. Meskipun tidak secara langsung, tetapi melalui kesempatan-kesempatan yang ada. Saudara dan saudari, sampai sini perkongsian yang dapat saya berikan pada malam ini, dan saya percaya perkongsian ini serba sedikit dapat membuat kita mengenal cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru-guru di pedalaman. Sekian dan terima kasih.